Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Ivan, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini dengan Bapak siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa? Baik Pak, kalau boleh saya tahu datang kemari dengan keluhan apa? Baik Pak, dengan keluhan yang Bapak alami, saya menganjurkan Bapak untuk melakukan pemeriksaan semen atau analisis sperma. Di sini kami sudah menyiapkan ruangan yang cukup nyaman dan untuk menjaga privasi Bapak. Jadi di mana ruangan itu Bapak akan berada sendirian di dalam ruangan, serta pemeriksaan ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, dikarenakan Bapak sudah menyetujui pemeriksaan semen dan atau analisa sperma, jadi di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, kapan terakhir kali Bapak melakukan hubungan seksual atau melakukan ejakulasi? Baik Bapak, dikarenakan Bapak sudah tidak melakukan hubungan seksual atau ejakulasi dari 4 hari yang lalu, itu sudah memenuhi syarat untuk pengambilan sampel sperma yang dapat dilakukan hari ini. Namun sebelumnya, apakah Bapak memiliki riwayat merokok atau apakah Bapak sudah melakukan pengobatan terlebih dahulu sebelumnya? Baik Bapak, pemeriksaan sudah dapat dilakukan, di mana di sini saya sudah melengkapi diri saya dengan APD, serta saya sudah melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak dapat mengisi sampel semen atau sperma Bapak di dalam kontainer yang sudah saya sediakan. Baik Pak, dimohon untuk mengisi dari awal hingga akhir, serta mencatat waktu pengeluaran dari sperma tersebut. Lalu sekarang Bapak langsung dapat menuju ke ruangan yang sudah kami sediakan. Baik Bapak, saya terima sampelnya. Jadi di sini pemeriksaan sampel semen atau sperma membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Jadi Bapak dapat kembali lagi besok. Bahan pemeriksaan sperma ada APD berupa masker, kemudian ada sarung tangan, ada kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru, kemudian ada objek dan juga cover glass, ada eosin, ada 2 pipet T-test, sama ada kontainer yang sudah mengandung sperma dan juga adanya tisu. Pertama, saya akan memakai APD lengkap berupa masker dan juga sarung tangan. Sekarang untuk pemeriksaan makroskopik, di sini diidentifikasi adalah warna dari spermanya, iaitu kalau warnanya berupa putih atau mutiara itu berarti normal. Kalau merah berartinya ada darah. Kalau kuning berarti spermanya dicampur urin atau terdapat infeksi. Selanjutnya dari bau. Kalau terdapat bau bunga flamboyan, spermanya normal. Kalau ada bau yang menyengat, berarti terdapat infeksi pada spermanya. Selanjutnya, ini akan didiamkan 15 hingga 60 minit supaya spermanya mengalami proses likuifaksi. Baik, setelah telah didiamkan 15 hingga 60 minit, harus diambil kembali untuk melihat, untuk diobservasi. Jadi di sini yang akan dinilai adalah volume dari spermanya, di mana 1,5 sampai 5 ml itu normal. Baik, untuk sperma ini ia berada dalam keadaan yang normal. Seterusnya yang akan dinilai adalah viskositasnya dengan menggunakan pipet. Jadi dengan cara pipetnya dicelupkan, kemudian didiamkan seperti ini. Misalnya kalau terdapat perpanjangan sperma lebih dari 2 cm, berarti ia tidak normal. Kalau pemanjangannya kurang dari 5 cm, berarti ia normal. Selanjutnya yang akan dicek adalah pH dari spermanya. Saya akan mencelupkan kertas lakmus biru untuk mencek apakah pH-nya basah dan didiamkan sebentar. Kemudian saya akan masukkan kertas lakmus merah untuk melihat apakah spermanya asam atau tidak. Baik, setelah didiamkan beberapa saat, ternyata untuk kertas
litmus dari spermanya, yang kertas litmus merah berubah menjadi biru, dan juga yang kertas litmus biru tetap biru, di mana dapat disimpulkan bahawa sperma pasien ini adalah basah. Juga untuk pH normal dari sperma adalah 7,2 hingga 8. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis di bawah mikroskop dengan menggunakan objek glass dan juga cover glass. Selamat pagi Bapak. Jadi hasil pemeriksaan analisa semen atau sperma Bapak sudah keluar. Jadi di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaan analisis semen dan sperma Bapak. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu makroskopisnya, di mana di sini baunya seperti bunga flamboyan dan kaporit, di mana itu adalah suatu hal yang normal. Lalu untuk warnanya di sini putih mutiara Bapak ya, jadi normal. Dimana kalau misalnya dia berwarna kemerahan terdapat darah, dan apabila berwarna kuningan dia tercampur dengan urin serta bisa juga terdapat infeksi. Lalu untuk viskositasnya di sini normal, kurang dari 2 cm, dan untuk likuifaksi sempurnanya juga normal, di mana kurang dari 60 menit, yaitu 55 menit. Untuk pH Bapak di sini, pH sperma Bapak di sini normal, yaitu 7,8, di mana normalnya yaitu 7,2 sampai 8. Lalu untuk volume ejakulatnya di sini Bapak juga normal, yaitu 2,2 mili, di mana normalnya 2 sampai 6 mili. Jadi untuk makroskopisnya tidak ada gangguan ya Pak. Jadi saya lanjut ke kualitasnya. Di sini terdapat hal yang abnormal, di mana konsentrasi spermatozoanya tidak normal. Bapak hanya memiliki 12,5 10⁻⁶ per mili, di mana normalnya lebih dari 20 kali 10⁻⁶ per mili. Lalu jumlah total spermatozoa Bapak juga tidak normal, yaitu 27,5 kali 10⁻⁶ per ejakulat, di mana normalnya lebih dari 40 kali 10⁻⁶ per ejakulat. Lalu saya akan melanjutkan untuk motilitasnya, di mana untuk yang progresif atau PR di sini tidak normal, di mana Bapak hanya memiliki 19%, di mana normalnya PR harusnya lebih dari 40%. Dan untuk PR dan NP atau progresif dan non progresif apabila dijumlahkan harusnya melebihi dari 50%, sedangkan di sini Bapak kurang dari 50%. Untuk faktor mikroskopiknya di sini semua terlihat normal, namun di sini ada satu yang tidak normal, di mana terdapat leukosit pada sperma Bapak. Dan untuk morfologinya, morfologi normal Bapak tidak normal, di mana normalnya harusnya lebih dari 5%, sedangkan Bapak hanya memiliki 0,5%. Baik Bapak, sekian hasil analisis dari sperma Bapak. Jadi di sini saya menduga Bapak mengidap penyakit oligospermia, di mana seperti yang tadi saya sudah sebutkan, konsentrasi ataupun jumlah total spermatozoa Bapak rendah. Lalu Bapak juga bisa terkena actinozoospermia, di mana di sini PR Bapak rendah, dan teratozoospermia, di mana morfologi normal Bapak juga rendah, dan yang terakhir leukospermia, di mana terdapat leukosit pada saat Bapak melakukan ejakulasi. Baik Pak, jadi di sini saya akan merujuk Bapak kepada dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta saya menyarankan untuk Bapak dapat melakukan pemeriksaan tes kesuburan terhadap istri Bapak untuk mengetahui penyebabnya apakah ada di Bapak ataupun ada di istri Bapak. Mungkin sekian dari saya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik Bapak, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selamat pagi, sekian, terima kasih.